Siapa yang tak mengenal sosok ini? Dikenal karena kesederhanaannya. Tutur katanya pelan, sikapnya tenang. Ia bukan orator ulung, bukan tokoh militer, bukan pula dari terah ningrat. Tapi setiap langkahnya seolah mengubah ritme negara. Tak lahir dari istana, namun mampu menembus jantung kekuasaan. Dialah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Seorang tukang kayu dari pinggir Kali Anyar yang menjelma menjadi kepala negara. Ia datang tanpa nama besar, tanpa dinasti, tanpa seragam. Namun rakyat mengangkatnya ke singgasana dengan harapan yang begitu besar. Ia dipuji karena gaya kepemimpinan yang membumi, belusukan, duduk bersama warga, menyapa pedagang kecil. Ia memberi kesan bahwa pemimpin sejati tak harus berbicara lantang, cukup hadir, mendengar, dan bergerak. Namun, di balik senyum dan kesederhanaan itu, tak sedikit pula kritik yang mengalir deras. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bendungan memang masif. Tapi kebebasan sipil justru menyusut, demonstrasi dibungkam, aktivis ditangkap, kritik dijawab dengan represi yang halus. Indeks demokrasi Indonesia merosot, menurut laporan The Economist Intelligence Unit. Selama masa pemerintahannya, Indonesia tergelincir dari demokrasi penuh menjadi demokrasi cacat. Kebebasan pers melemah, oposisi kehilangan ruang. Narasi tunggal menjadi dominan. Pemerintah terlihat terlalu kuat dan terlalu sepi dari lawan. Lalu, datang gelombang politik dinasti. Putranya, Gibran Rakabuming, mendadak menjadi calon wakil presiden. Menantunya, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan. Semua terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia capres-cawapres dalam putusan yang kontroversial. Publik bertanya, apakah ini transformasi rakyat atau konsolidasi kekuasaan keluarga? Di sisi lain, lembaga anti korupsi juga melemah. KPK direvisi, pegawai-pegawai independen disingkirkan, pemberantasan korupsi kehilangan taringnya. Yang dulu menjadi simbol harapan, kini dibungkus dengan narasi pembenahan birokrasi. Koalisi pemerintahan membesar tak terkendali. Partai-partai besar masuk dalam barisan. Parlemen nyaris tanpa oposisi. Demokrasi kehilangan keseimbangan. Dan kritik mulai dibisukan oleh politik. Namun Jokowi tetap populer. Ia hadir sebagai wajah rakyat kecil. Ia bukan Soekarno yang retoris, bukan Soeharto yang militeristik. Ia Jokowi, yang diam tapi tajam, yang kalem tapi mengakar. Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin rakyat. Tapi apakah ia juga akan dikenang sebagai pemimpin yang membiarkan demokrasi retak? Apakah kemajuan fisik setara dengan kemajuan moral? Apakah kekuasaan rakyat benar-benar tumbuh? Atau justru menyatu dalam elit yang makin kuat? Joko Widodo adalah simbol perubahan, tapi juga simbol paradoks dalam politik modern. Ia datang dari rakyat, tapi kini berdiri bersama kekuasaan. Ia mencintai kesederhanaan, tapi membuka jalan bagi dinasti. Ia membangun negara, tapi menyisakan ruang tanya, apakah kita sedang melaju atau sedang berputar kembali ke masa lalu? Siapa sebenarnya Joko Widodo? Apakah ia benar-benar wajah perubahan, ataukah hanya babak lain dari sejarah yang berulang? Mari kita telusuri lebih dalam. Siapakah Joko Widodo? Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Mulyono. Nama itu diberikan karena ia sering sakit-sakitan. Namun dalam tradisi Jawa, nama bisa mempengaruhi nasib. Akhirnya nama itu diganti menjadi Joko Widodo. Ia adalah anak pertama dari pasangan Wijiyatno Notomiharjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 5 orang anak, termasuk Jokowi. Berikut nama-nama saudara kandungnya. 1. Joko Widodo, anak sulung. 2. Joko Lukito, adik laki-laki, namun meninggal dunia sesaat setelah lahir. 3. Iit Sriantini, adik perempuan. 4. Idayati, adik perempuan, kini dikenal di masyarakat luas. 5. Titik Relawati, adik perempuan bungsu. Keluarga mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di bantaran Kali Anyar, Solo. Hidup dalam keterbatasan, 3 kali digusur, namun tidak pernah menyerah. Ayahnya, Wijiyatno Notomiharjo, lahir di Kragan, Karanganyar, sekitar tahun 1940. Bekerja sebagai pedagang kayu keliling, sopir truk, tukang becak, buruh proyek. Ia membesarkan anak-anaknya dengan kerja keras dan kejujuran. Ayah Jokowi bukan orang sembarangan. Kakek Jokowi, Lamidi Wiryomiharjo, pernah menjadi lurah desa Kragan. Masyarakat mengenalnya sebagai Lurah Dongkol. Sementara buyutnya Mangundinomo juga pernah menjabat sebagai lurah di Boyolali. Mereka berasal dari garis pemimpin desa, tapi hidup sederhana. Setelah reformasi 1998, Wijiyatno menjadi ketua ranting PDI Perjuangan di Solo.
Namun tak lama berselang, beliau wafat pada tahun 2000. Ibunya Sujiatmi Noto Miharjo lahir di Boyolali 15 Februari 1943. Putri dari Wirorejo, pedagang kayu jati, dan Sani, ibu rumah tangga. Sujiatmi ikut membangun usaha kayu bersama suaminya. Hidup mereka sederhana, namun penuh kasih dan kerja keras. Pendidikan Joko Widodo, SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo, lulus 1973. SMP Negeri 1 Surakarta, lulus 1976. SMA Negeri 6 Surakarta, lulus 1979. Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Kayu, Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985 dengan gelar insinyur. Setelah lulus, Jokowi bekerja di BUMN Kehutanan di Aceh. Namun pada tahun 1988, ia kembali ke Solo dan mendirikan CV Rakabu, sebuah usaha mebel kecil yang ia beri nama dari anak pertamanya, Raka Buming. Usaha ini tidak langsung sukses, pernah bangkrut, pernah ditipu, namun ia terus belajar, terus mencoba, dan akhirnya menembus pasar ekspor ke Eropa dan Timur Tengah. Jokowi menikah dengan Iriana pada 24 Desember 1986. Mereka bertemu saat kuliah di UGM. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak. 1. Gibran Raka Buming Raka, lahir 1987, kini wali kota Solo. 2. Kahiyang Ayu, lahir 1991, lulusan Magister UNS. 3. Kaisang Pangarep, lahir 1994, pengusaha muda dan ketua PSI. Keluarga ini hidup sederhana, tidak suka memamerkan kekuasaan, tetap dekat dengan rakyat dan membumi. Tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, diusung oleh PDI Perjuangan. Ia menang. Gaya kepemimpinannya langsung menarik perhatian. Belusukan ke pasar, menata PKL, memperbaiki birokrasi, dan menolak suap. Kota Solo mulai berubah. Tahun 2010, ia terpilih kembali dengan lebih dari 90% suara. Tahun 2012, Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama (Ahok). Diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, ia menang. Program-program seperti Kartu Jakarta Sehat, penataan kawasan kumuh, dan transparansi anggaran menjadikannya simbol perubahan, dan belusukan tetap menjadi ciri khasnya. Tahun 2014, Jokowi resmi terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, menjadi presiden pertama dari kalangan rakyat biasa, bukan jenderal, bukan anak pejabat, tapi anak penjual kayu dari Solo. Tahun 2019, rakyat kembali memilihnya untuk periode kedua. Inilah kisah Joko Widodo, anak sulung dari keluarga sederhana, kakak dari adik-adik perempuan yang ia lindungi, suami dari Iriana, ayah dari 3 anak, dan pemimpin yang pernah hidup di rumah kontrakan 9 meter persegi, tapi kini dipercaya memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Jokowi bukan hanya seorang presiden, ia adalah simbol bahwa kesuksesan tidak ditentukan dari siapa orang tuamu, tapi dari siapa dirimu dan bagaimana kau berjuang.